Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo kita subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin mengupload video barunya. Menantu bodoh yang hebat, bab 857 waktu. Serangan di Maswu sangat sengit satu demi satu. Setiap pukulan menghantam Bari Luo dengan kuat. Meski Bari Luo belum mati, luka-lukanya lebih menyakitkan daripada kematian, dan daya tahannya selalu kuat, tapi kali ini, dia tidak bisa menahannya lagi. Tiba-tiba, dia mengangkat kepalanya dan melolong yang menghancurkan bumi. Dengan lolongan keras, tubuhnya tiba-tiba mengeluarkan udara hitam, matanya bersinar cahaya keemasan, sayapnya memancarkan cahaya putih terang, dan daging serta pakaiannya berlumuran darah merah cerah. Seluruh tubuhnya tampak aneh dan menakutkan. Bari Luo ingin menyingkirkan roh jahat yang terjerat dalam tubuhnya, dan ingin menghilangkan rasa sakit yang ditimbulkan Dimas Wu padanya. Namun, bagaimana Dimas Wu bisa melakukan apa yang diinginkannya? Saat Bari Luo meraung, Dimas Wu meningkatkan serangan dan mempercepat. Rasa sakit Bari Luo meningkat lagi, wajahnya yang berlumuran darah menjadi mengerikan, mata emasnya menjadi merah. Dimas Wu melihat Bari Luo terlihat seperti ini, matanya memancarkan cahaya keji, dari sudut mulutnya muncul senyum jahat. Sepertinya aku masih melebih-lebihkan kekuatanmu. Aku tidak menyangka kamu begitu lemah. Sepertinya kamu tidak sanggup lagi. Kalau aku mengalahkanmu semudah ini, takutnya tidak hanya nyawamu yang akan melayang, tapi reputasimu juga akan hilang. Dimas Wu menyerang Bari Luo sambil menghinanya. Bari Luo menjadi semakin ganas setelah mendengar perkataan Dimas Wu. Di dahinya, urat biru mengencang, matanya sangat merah, dan tubuhnya yang lemah bergetar hebat. Dia tidak bisa kehilangan nyawa ini, apalagi kehilangan reputasi yang telah dia pertahankan selama ribuan tahun. Dimas Wu terus memukuli Bari Luo, lalu dia berkata pelan kepada Bari Luo, lihat ini, bagaimana pendapat orang-orangmu terhadapmu, mereka semua menertawakan ketidakmampuanmu sekarang. Kamu bukan lagi penguasa kota yang mereka banggakan. Kamu telah menjadi pecundang yang ditolak semua orang. Dimas Wu menggunakan kata-kata yang sangat menghina untuk merangsang Bari Luo secara mendalam. Setelah kata-kata itu, cahaya sihir tiba-tiba keluar di matanya dan melesat langsung ke mata Bari Luo. Seluruh tubuh Bari Luo terlihat mengerikan. Cahaya sihir dari Dimas Wu langsung menuju mata Bari Luo. Bari Luo segera menundukkan kepalanya dan memandang semua orang yang melihat ini. Permukaan mata Bari Luo diselimuti oleh cahaya samar hitam. Bari Luo melihat melalui cahaya sihir ini. Penonton yang telah menundukkan kepala dan menghormatinya sebelumnya, pada saat ini, penuh dengan ejekan dan penghinaan, menunjuk ke arah Bari Luo dan berkomentar. Semuanya seperti yang Dimas Wu katakan, dia pernah menikmati kemuliaan, tetapi sekarang, dia telah menjadi pecundang yang ditolak semua orang. Adegan ini tidak diragukan lagi menjadi pukulan terakhir yang membuat Bari Luo kewalahan. Dia berada dalam keadaan sangat gila, dan dia melarikan diri dalam sekejap. Semua urat menonjol di dahinya, pada saat ini, dengan cepat berubah menjadi hitam. Matanya yang merah darah juga tiba-tiba berubah menjadi hitam pekat, dan matanya menjadi hitam. Bari Luo bertransformasi menjadi iblis. Tujuan Dimas Wu tercapai. Tadi, Dimas Wu menggunakan kata-kata untuk merangsang Bari Luo sambil memukuli Bari Luo. Ketika waktunya tepat, dia mengaktifkan mantranya, menyebabkan Bari Luo jatuh ke alam sihir. Bari Luo yang terpesona benar-benar menjadi mangsa terlezat di mata Dimas Wu. Tutup mulutmu. Tiba-tiba, Bari Luo meraung marah. Begitu suara itu terlontar, tinjunya tiba-tiba meremas, dan tubuhnya meledak. Dengan aura menakutkan dan hantaman tak terbatas, dia benar-benar menyingkirkan Dimas Wu. Setelah itu, kekuatan Bari Luo meningkat pesat. Ia tidak akan lagi dipukuli dengan tak berdaya,
ia tidak akan lagi terpengaruh oleh cedera fisiknya, dan ia tidak lagi dikendalikan oleh Dimas Wu. Kebenciannya terhadap Dimas Wu telah melonjak hingga ekstrim, dan seluruh auranya juga telah mencapai puncaknya. Kapak. Setelah menyingkirkan Dimas Wu, Bari Luo meraung tajam, dan mengulurkan tangan kanannya ke samping. Tiba-tiba sebuah kapak hitam pekat muncul di telapak tangannya. Ketika para penonton melihat kapak ini, ekspresi mereka berubah secara drastis, dan mereka saling berdiskusi. Bukankah kapak itu senjata kaisar miliknya? Kenapa berwarna hitam? Ya, senjata kaisar ini jelas-jelas berwarna perak, kan? Mengapa sekarang hitam pekat? Senjata dapat diubah dengan status tuannya. Tuan saat ini tampaknya sangat berbeda sekali. Ya, tampaknya dia sudah berubah menjadi iblis. Tidak, Tuan telah menjadi iblis. Bukankah ini akan berbahaya? Segera setelah Bari Luo mendapatkan kapaknya, keadaannya langsung berbeda. Di dalam hatinya, dia merasakan perasaan yang sangat berbeda. Dia merasa seolah hidup kembali dengan kapak itu. Bari Luo awalnya sangat marah. Tetapi setelah mengambil kapak ini, dia langsung merasa percaya diri dan bangga. Dia menatap Dimas Wu, yang sudah berdiri tak jauh dari sana, dengan kapak di tangannya terangkat tinggi, jejak cahaya aneh, bersinar dan terpancar di kapak hitam. Namun tampang Dimas Wu terlihat puas, semakin kental roh jahat pada Bari Luo semakin puas, seolah mangsanya dimasak begitu lembut dan nikmat sehingga ia bisa menikmatinya. Saatnya telah tiba. Tiba-tiba ada cahaya dingin yang berkedip di mata Dimas Wu, lalu sosoknya tiba-tiba bergerak, dan bayangan gelap melintas. Dalam sekejap, Dimas Wu melintas ke depan Bari Luo, ia melepaskan roh jahat yang tak ada habisnya. Sehingga ruang tempat ia dan Bari Luo berada dipadatkan oleh roh jahat menjadi gelap gulita, sedangkan area lain sudah lama dipulihkan menjadi terang. Semua orang melihat bahwa medan perang menjadi gelap, dan hati mereka menjadi lebih tegang. Bari Luo berada dalam kegelapan, tapi matanya bisa melihat hal-hal dalam kegelapan total. Dia menatap Dimas Wu dengan tajam, meremas pegangan kapak dengan tangan kanannya, mengarahkannya ke Dimas Wu, dan menebasnya. Kapak perang ini adalah senjata kaisar yang sangat kuat, sekarang ditambah dengan roh jahat, yang bahkan lebih kuat. Bilah kapak memancarkan cahaya hitam samar, dan setelah membelah, itu menghasilkan gelombang energi yang sangat besar, melepaskan kekuatan magis dan rahasia, dan langsung membelah ruang yang dipadatkan menjadi celah besar. Membelah ruang kokoh Dimas Wu, Bari Luo seketika seperti memperoleh kebebasan fisik dan mental, dan energi sejati seluruh tubuhnya serta kekuatan roh jahat benar-benar terbebas. Baru saja dia merasa nyaman, dan tiba-tiba, gelombang hitam yang bergelombang menyapu ke arahnya. Itu adalah laut sihir dari Dimas Wu. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.